Oke, wah udah bagus tuh ya. Oke, kita lihat yang A ya. Oke, yang A ya. Nah, A-nya kamu tadi pakai 700 ya. Nggak apa-apa lah selisih sedikit ya. Kalau nanti pengen pas tadi harus pakai square root ya. Atau akar kuadrat. Oke, bagus. Saya mau coba yang ini. Kamu nyoba yang tambah. Yang tambahnya berapa ya? A, B, C, D, F, G ya berarti ya. Boleh Gabriela nyoba yang G? Ya. Ini teman-teman ya, yang G. Iya, oke. Ya, boleh di start yang G. Nanti kita lihat ya programnya ya. Berarti dia sebetulnya maju. Jadi pola-pola seperti ini banyak nanti diterapkan di dalam sebuah mesin ya, sebuah mesin. Jadi mesin kalau kita ada pilihannya, ada menu ya, misalnya tadi robot untuk membuat kopi ya, ada juga misalnya robot untuk mengantar ya, mengantar makanan dengan pola A, pola B, pola C, pola D gitu kan. Jadi dia banyak pola seperti itu ya. Sebenarnya di dalamnya adalah program-program seperti ini. Dia udah ada programnya, jadi tinggal dia ngikutin gitu kan ya, ngikutin ya. Nah, pola-pola ini bisa nanti diterapin ya ke teman-teman. Nah, prinsipnya sama lah kerjanya gitu kan. Tinggal kita ngeganti nih blok A mau blok B dan segala macam tergantung daripada polanya ya. Bisa lihat programnya. Oke, nggak apa-apa jalanin dulu aja, jalanin dulu. Kita lihat ya, ini lagi jalan. Code-nya boleh nanti diperlihatkan ya. Nanti teman-teman bisa lihat juga ya code-nya. Lagi belok ya. Nah, ini kalau VRFX itu kan pakai JavaScript ya di dalamnya ya. Jadi JavaScript-nya emang butuh memori sama kecepatan komputernya juga gitu kan ya. Karena kan kita gunakannya di ini ya. Oke. Yang G ya itu ya. Ada yang berulang nggak kalau kamu lihat tuh? Ada yang berapa yang berulang ya? Sini ya. Oke, programnya udah betul gini. Ya. Dia jalannya 200 200 200 lihat. Ini ada pola ya. Teman-teman bisa lihat nih polanya. Ya, di sini ada pola. Ya, ada forward ya, forward, kemudian turn right, forward 200, turn left. Nah, ini berbeda kan? Ya. Tapi kalau kita lihat di sini ini ada forward lagi, ini sampai sini ya. Nah, di sini ada nih lihat nih. Forward, turn right, forward, left ya ini. Ini forward, right, forward, right. Ya, ini beda ya dengan atas. Forward, ini forward left. Nah, ini mirip nih, ada yang sama gitu kan ya. Kenapa polanya ada yang sama sebetulnya? Tapi nggak apa-apa lah, ini nggak pakai pengulangan ya. Nanti teman-teman lihat dari sini mana nanti ada yang sama bisa dijadikan berulang sebetulnya ya. Atau nanti kita bisa pakai if gitu ya. Untuk belok kiri kanannya gitu kan ya. Yang pertama nih beloknya kanan nih, nanti belok kiri, ini belok kanan ya. Kalau ini kanan gitu kan belok kiri gitu kan. Oke. Bagus Gabriela. Thank you. Pemerintah lagi bikin kebijakan seperti itu ya, nggak ada IPA IPS lagi.
Nah, Mau huruf yang mana, Pak? program-program untuk pelatihan, ya boleh misalnya A, B, C, D. Kamu udah beres semua? A sampai G, Pak. Oh, oke. D boleh lah. Oke, Pak. Ya, kita lihat ya D ya. Oke, itu jaraknya berapa? Hafal nggak jaraknya? Nggak hafal ya. 345, Pak. 3, 4, 5. Oke, sudutnya berapa tuh kalau segi 5? Prediksi sih, Pak. Putarnya 72. Putarannya 72 ya. 72. 72 dikali 5 ya. Ya. Oke. Bagus. Ya, 72 kali 5 kan 360 kan ya. 360 kan ya. Jadi ada pola-pola tertentu lah, ada yang 36, kalau segitiga 180, segi 5 360 gitu kan ya, lingkaran 360 juga gitu kan ya. Pola-polanya khas sebetulnya ya. Oke, bagus. Ada lagi yang mau nyoba? Nah, ke depan ya inovasi-inovasi di bidang robotik itu akan banyak ya, akan banyak ya. Sekarang kan belum banyak karena orang pikir aduh sulit sih untuk bikin program di robot itu, tapi sebetulnya nggak sulit juga ya, apalagi ya misalnya ada pakai visual programming seperti ini ya, anak-anak SMP bisa, anak SMA bisa gitu kan, di dalam programnya nggak sulit gitu kan ya, walaupun di belakangnya sebetulnya dia pakai Python, nanti Pythonnya juga nggak sulit sebetulnya karena ada pola-polanya ya, jadi kali-kali kita lihat kan Pythonnya ya, bahasa Python language gitu. Nah, ini nanti buat ngelatih nih teman-teman ya, nanti buat punya kompetensi yang baik nih ketika nanti misalnya nanti kuliah gitu kan ya. Oh senang nih programming nih, senang bikin program gitu kan. Banyak perusahaan-perusahaan yang cari ya, cari ini ya, programmer ya. Oke, sambil siapin Darren ya, saya coba show dulu sebentar ya. Darren boleh sambil siapin ya. Saya nanti mau tunjukkan ke teman-teman bagaimana. Mau show, silakan mau show dulu. Oh iya, tentu. Nah, sok show. Yuk. Oke. Kamu mau nyoba A yang B? Ya, nyoba. Oh, coba itu. Ini A ya. Oke. Oke, bagus tuh. Ya. Coba yang B-nya. Kita lihat B-nya ya. B itu sama sisi ya. Betul, tinggal repeat aja. Oh, pilih dulu, sorry. Pilih dulu ininya. Tekan dulu itu location tuh, yang gambar balonnya. Ya, pilih B. Repeat 3 kali. Ya, belok 120 ya, berarti ya beloknya. Oke, sip. Bagus. Ya. Ya, nanti tinggal lanjutin yang lainnya ya. Oke, thank you, Darren. Satu lagi deh, nyoba. Silakan, ada yang mau nyoba nggak? Nah, nggak usah ditunjuk sama saya. Terserah mau nomor berapa aja boleh. Punyanya Marvel ya. Oke, kamu mau yang mana? Mau yang B atau mau yang C? Kita coba aja yang C ya. Yang tadi B kan udah. Itu tinggal ganti aja C. Nggak apa-apa lah itu, nanti digesernya belakangan, pindahin dulu. Oke, ini bagus. Codingnya mesti dipindahin tuh pakai C. Oke, sip. Oke, sip, keren ya, bagus ya. Oke, ada pertanyaan nggak dari teman-teman yang lain?
kan saya nggak minta semua nyoba ya, tapi minimal teman-teman bisa nyoba. Ya, oke, Marvel bagus. Ya. Nah, oke, sebelum saya tutup, saya akan tunjukkan tantangan yang ada di VR Fix-nya, gitu kan ya. Saya show ya sebentar nih. Nah ini ya, oke, ini tracing polygon ya, activity-nya, gitu kan ya. Ini kalau teacher kan nanti dapat akses seperti ini ya. Nah, ini tracing polygon ya, atau bentuk-bentuk bangun datar gini ya. Nah, di sini ada polygon nih, kita misalnya D itu berarti ini D, E, F gitu kan ya. Nah, level 1 tadi teman-teman udah buat nih ya, kebanyakan udah selesai lah gunakan ini. Draw around perimeter using pen ini ya. Pennya tadi kan kita udah. Nah, level 2. With your selected polygon, draw around perimeter and calculate total. Nah, ini ya. Calculate the total perimeter. Jadi kita ngitung kelilingnya nih, gitu kan. Setelah itu nanti kita print ya. Nanti ini cara teman-teman cobalah ini. Nanti kalau belum selesai kita ketemu besok ya, Saya pengen tahu kalau ada yang udah calculate perimeternya ya, atau kelilingnya ya. Tinggal di print aja sebetulnya kan, tapi ngitung sisinya berapa. Nah, rumusnya kayak tadi tuh, X positionnya ya ini. Nanti kita bahaslah ngitung-ngitung positionnya, tapi kalau mau dihitung langsung boleh ini print berapa ya. Kemudian nah yang di sini ini yang level 3 ya. With your selected polygon, draw around the perimeter using pen, different pen ya, colornya ya, untuk each other ya. Jadi si warnanya beda-beda nih untuk setiap sisi gitu kan ya. Nah, kemudian nih calculate. Nah, ini calculate areanya, luasnya kita ya. Itu sudah, itu nanti kita print ya. Oke, kalau yang belum selesai teman-teman beresin dulu, nanti kita besok bahas ini ya, ngitung perimeternya sama ngitung areanya ya. Oke, ini saya mau tunjukkan nih ke teman-teman ya, kenapa sih bidang-bidang katakanlah IT ini banyak dibutuhkan ya, 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ya. Jadi teman-teman nanti lulus S1 itu ya kira-kira 5 tahun atau 5 tahun atau sampai 10 tahun ke depan ya. Ini saya ambil dari detik.com ya. Nanti silakan dibaca berita aslinya ya, aslinya. Ini 9 jurusan yang punya banyak peluang 5 sampai 10 tahun mendatang. Waktu itu saya mau show, cuman karena masalah si webnya belum aktif, ada pemeliharaan, jadi nggak bisa nih. Nah, sejumlah jurusan yang diprediksi peluang kerja hingga 2030 mendatang ya. Ini menurut laporan World Economic Forum. Nanti di search aja di Google ya. Dalam Future Job Report nih tahun 2020, jadi relatif baru ya. Terdapat 20 profesi yang banyak dicari di pasar tenaga kerja ya. Jadi pasar tenaga kerja, bursa-bursa tenaga kerja itu menawarkan seperti ini. Mereka mengadakan riset gitu kan ya. Nah, mayoritas profesi ini banyak diincar ya di bidang digital. Kenapa? Karena hampir semua orang menggunakan digital ini ya. Ya, teman-teman bagus lah ini belajar sekarang visual programming ya, bagaimana kita memprogram gitu kan. Ini salah satu bagian dari digital sebetulnya, digital. Mulai dari keamanan cyber, profesinya ya, membutuhkan skill, mulai dari pemikiran analitik. Nah, kita dilatih sebetulnya ya, pakai VR Fix ini, ngelatih nih analitik. Teman-teman nanti bisa inovasi, gitu kan ya, ngatur, bikin kreativitas, ya, bikin dari model-model yang ada bisa diterapin ke yang lainnya, gitu kan ya. Kita kan kemarin belajar computational thinking, sebetulnya belajar ini nih, analitik ya, sama kreativitas ya. Nah, ini jurusan-jurusan yang berpeluang. Oke, saya akan perlihatkan ya. Ada namanya teknologi sains data atau data science. Ya, data science. Ini data science itu seperti apa? Nanti dilihat ya. Ini fungsinya sebetulnya dia menghitung
dari data yang ada itu nanti dihitung, dikelompokkan, dibikin polanya gitu kan, kayak di commercial thinking kan teman-teman belajar bikin pola-pola gitu kan ya dari data yang ada gitu kan ya. Nah ini ada bidangnya ya, data science ya. Nanti teman-teman kalau mau diklik silakan ya. Ini saya coba share ya ininya, share di chat kalau nanti teman-teman mau lihat detailnya. Jadi ini saya bukan ngarang gitu kan, bukan ngarang, tapi betul-betul emang dari hasil riset orang ya. Nah, silakan nanti dilihat di chat. Nah, ini teknologi science data ya. Kita sebetulnya punya sih science data ini gitu kan. Data science kita punya. Jadi kalau nanti diklik, saya coba klik ya. Ini data science-nya kita. Ya. Nanti aja kalau udah kuliah nah ini minimal bisa lihat gitu kan ya, data science. Kita punya data science. Nah, kemudian manajemen bisnis ya. Manajemen bisnis. Ini bisa di ekonomi, juga bisa sebetulnya di IT juga. IT juga punya ya manajemen bisnis. Kita punya juga sebetulnya manajemen bisnisnya ya. Kita coba lihat. Digital business development dan manajemen ya. Nah, ini ada. Ini yang buat itu bukan saya yang buat, sebenarnya itu dari detik.com ya. Digital marketing juga ya, pemasaran di digital, kemudian data science ya, ini mirip seperti ini, teknologi data science. Informatika ya, teman-teman kemarin kan belajar commercial thinking, salah satunya ini ya, sistem informasi ya, ada juga ya. Nah, ini yang tadi saya bilang nih, robotik ya. Kita masukkan robotik itu ya di dalam informatika ini nih. Ya, jurusan robotik. Nah, teman-teman kan sebenarnya belajar visual programming, tetapi penerapannya di dalam robotik. Ya, robotik salah satunya program, satu lagi adalah ke arah hardware-nya, gitu kan ya. Nah, ini di Maranatha juga ada sih ini di jurusan elektro ya, gitu kan ya. Programmingnya salah satu pakai VRP, kemudian pakai MacBlock ya. Nanti ada Raspberry juga gitu. Oke, silakan nanti dilihat nih, ini dibaca-baca ya, dibaca-baca. Supaya ini teman-teman sekolah itu punya visi nih ke depan tuh mau apa gitu kan ya, mulai mikir-mikir gitu kan ya. Oke, ini saya kasih gambaran ya. Oke, saya stop. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini?